Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Zulfa dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Politik. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisis kebijakan retribusi daerah dengan pendekatan berbasis kekuasaan dalam ekonomi politik. Next. Kelompok kami terdiri dari Inas Ulia Zahara Lazuardi, NIM H141800038, Cahaya Malam Ulina, NIM H1418060, Filza Hanifatiningsih, NIM H1418064, dan Nyoman Desvi Arista Widya, NIM H1418084. Berikut resume jurnal acuan yang kami pakai yaitu Analisis Kebijakan Retribusi dalam Pendekatan Ekonomi Politik, volume 1 nomor 1, halaman 11-19, tahun 2021 dengan penulis Ayu Nadia Pramazuli. Pada jurnal ini berisi tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah di negara Indonesia adalah meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Kota Bandar Lampung menjadikan sektor pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber keuangan yang dapat diandalkan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh sebagian daerah kabupaten atau kota di Indonesia saat ini adalah upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Permasalahan ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu daerah pada era otonomi daerah itu adalah besarnya pendapatan asli daerah. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah kurang terperinci, maka perlu adanya susunan peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha sebagai salah satu sumber PAD secara sah. Ditetapkan peraturan daerah ini diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, khususnya pelayanan di bidang jasa usaha dapat terlaksana dengan baik di bawah pembinaan, bimbingan, dan pengawasan pemerintah Kota Bandar Lampung. Menurut Perda Kota Bandar Lampung nomor 6 tahun 2001 tentang retribusi jasa usaha, bahwa retribusi daerah tersebut adalah merupakan upaya pemungutan di samping pajak yang dipungut oleh daerah tergantung pada kemampuan dalam menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat. Perda yang terdiri dari 86 pasal ini menimbulkan permasalahan karena dianggap bermasalah oleh Kemdagri. Perda sering dijadikan alat legitimasi oleh pejabat daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kebijakan retribusi yang dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu ini sangat memprihatinkan. Kepentingan yang bertentangan di dalam kebijakan retribusi ini yaitu kepentingan antara pemerintah dan swasta dengan kepentingan pengguna jasa. Permasalahan ini sulit diselesaikan karena keduanya memiliki kekuasaan yang mampu mempertahankan apa yang menjadi kepentingan kedua belah pihak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Filza. Selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka mengenai pendekatan berbasis kekuasaan dalam ekonomi politik. Dalam pendekatan ekonomi politik, aktivitas ekonomi dipandang tidak sekedar memperhatikan bagaimana kemakmuran ditingkatkan, namun juga bagaimana hasil produksi, distribusi, dan konsumsi diorganisasikan. Dalam praktik kekuasaan muncul dalam bentuk relasional atau kekuasaan langsung, dan dalam bentuk kekuasaan tidak langsung ataupun kekuasaan struktural. Kemampuan rasional adalah kemampuan mengorganisasikan sumber daya untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain, sedangkan kekuasaan struktural adalah kemampuan membentuk dan menentukan struktur. Termasuk di sini, kekuasaan struktural dilakukan melalui berbagai regulasi yang mempengaruhi jalannya aktivitas ekonomi. Pendekatan kekuasaan bisa masuk dalam ekonomi dan dilihat dari dua cara. Pertama, sejak agen berhadapan dengan karakteristik pasar yang memberikan pilihan sukarela atau sejak agen berpendirian. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti teknologi, harga, distribusi, yang menyebabkan kemungkinan kecil untuk dapat membuat perilaku strategis. Kedua, tidak ada agen tunggal yang mampu dalam kegiatan ekonomi menyeluruh. Ada modal buruh, barang yang mempengaruhi antara satu agen dengan agen yang lainnya. Oleh sebab itu, kekuasaan menjadi kajian penting dalam melihat pendekatan ekonomi politik.
Interpretasi dari kekuasaan sendiri sebenarnya lebih pada penyelesaian tujuan ekonomi itu sendiri. Sebab itu kita harus bertindak pada sesuatu yang bersifat bertentangan dengan alamnya. Dalam bahasa Weber, kekuasaan adalah sebuah kemungkinan dalam hubungan sosial yang akan memposisikan seseorang untuk melaksanakan kemauan sendiri, walaupun itu berlawanan tanpa memperhatikan basis yang tepat dalam menempatkan kemampuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Inas. Kebijakan retribusi daerah. Kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah polisi, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Nah, retribusi pun adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. Jadi, kebijakan retribusi daerah adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dengan melakukan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang, pribadi, atau badan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama yakni permasalahan kebijakan retribusi Kota Bandar Lampung. Pemerintahan yang baik atau good governance untuk mencapai tujuan desentralisasi pemerintahan dan demokratisasi masih banyak upaya dan langkah perbaikan serta penguatan yang harus dilakukan. Salah satu aspek penting yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut adalah manajemen keuangan daerah. Di sini faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melakukan otonominya. Keadaan keuangan daerah lah yang menentukan bentuk dan ragam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berperan meningkatkan PAD tersebut ialah pajak dan retribusi daerah. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha menyebutkan bahwa retribusi terminal ini terdiri dari 3 bagian, yaitu tentang nama, objek, dan subjek retribusi. Pada kenyataannya, realisasi pemungutan retribusi terminal ini belum berjalan dengan semestinya, karena masih banyak petugas yang tidak memberikan tiket pembayaran retribusi. Dan juga cara membayarkan uang retribusi petugas itu tidak pernah memberikan karcis. Ada beberapa wajib retribusi yang membayarkan uang tidak sesuai dengan tarif. Masalah pungutan liar lainnya juga masih menjadi masalah. Dan juga masih banyaknya angkutan umum AKDP yang melakukan pemberhentian di depan terminal untuk membayarkan uang retribusi. Pendapatan asli daerah atau PAD pemerintahan Kota Bandar Lampung dari retribusi parkir belum mencapai target. Salah satu penyebabnya adalah adanya juru parkir liar yang tidak menyetor pendapatannya serta partisipasi dalam masyarakat seringkali diabaikan. Masalah lainnya adalah tidak adanya titik temu kesepakatan perihal retribusi terminal untuk menginapkan armada. Pengoperasian Trans Bandar Lampung dilakukan oleh PT Trans Bandar Lampung yang merupakan gabungan dari 37 perusahaan angkutan di Kota Bandar Lampung. Nah, di sini pembentukan Trans Bandar Lampung ini berlanjut dengan dibentuknya kesepakatan bersama dalam bentuk MOU antara pemerintahan Kota Bandar Lampung dengan PT Trans Bandar Lampung. Namun dalam MOU tersebut diatur kewajiban dan hak dari pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai regulator maupun regulator PT Trans Bandar Lampung sebagai operator. Namun ada argumen yang terjadi antara kedua belah pihak melalui media surat kabar. Ini merupakan komunikasi politik yang tidak terarah. Nah, jika pemerintah kota menjadikan Perda nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi jasa daerah sebagai acuan, perda tersebut dianggap masih bermasalah karena dapat disimpulkan masih kurangnya pengawasan regulasi oleh pihak yang berwenang, yakni pemerintah itu tersendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Inas. Selanjutnya mengenai analisis kebijakan retribusi Kota Bandar Lampung dalam teori pendekatan kekuasaan. Jadi peraturan daerah yang terdiri dari 86 pasal ini menuai permasalahan karena dianggap bermasalah oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal itu
peraturan daerah DPRD bermasalah karena pertama, pungutan dilakukan berdasarkan keputusan atau peraturan kepala daerah. Kedua, muatan atau materi yang diatur dalam peraturan daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pusat, serta retribusi bersifat pajak yang menyebabkan retribusi ini, perda ini dijadikan alat legitimasi oleh pejabat daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, pendekatan yang digunakan dalam kebijakan retribusi ini adalah pendekatan kekuasaan dalam melihat ekonomi politik, di mana terdapat 3 konsep dasar analisis politik. Pertama, nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan menjadi tujuan dari setiap aktivitas politik. Kedua, ada kepentingan, yaitu unsur yang memberikan dinamika dalam kekuasaan, terutama kepentingan untuk memperoleh, mempertahankan, dan meningkatkan kekuasaan. Nah, kekuasaan dan yang terakhir kekuasaan. Dalam konteks kebijakan retribusi ini menyebabkan kepentingan yang bertentangan antara kepentingan pemerintah dan swasta dengan kepentingan pengguna jasa itu mengalami beragam konflik. Permasalahan sulit ini diselesaikan karena keduanya memiliki kekuasaan yang mampu mempertahankan apa yang menjadi kepentingan dari kedua belah pihak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Dari sini dapat kami simpulkan bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang berperan meningkatkan PAD tersebut ialah pajak dan retribusi daerah. Retribusi terminal dianggap mampu mendongkrak perolehan retribusi terminal yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2011 mengenai retribusi jasa usaha dinilai berpotensi menimbulkan masalah seperti pungutan liar dan meningkatkan kriminalitas. Pengawasan PDRD dilakukan secara preventif dan diterapkan sanksi bagi daerah yang melanggar. Dalam pendekatan ini, kebijakan retribusi dianggap sebagai ajang konflik karena di dalamnya terdapat kepentingan yang bertentangan. Maka saran yang kami dapatkan diperlukan ruang diskusi untuk mencapai titik kesepakatan antara pemerintah, pihak swasta, dan pengguna jasa yang berperan dalam hal retribusi parkir. Hal ini sangat diperlukan agar dapat mencapai titik temu yang saling menguntungkan satu sama lain. Diperlukan pihak netral sebagai mediator untuk menengahi perbedaan perselisihan tersebut. Yang kedua, pemerintah harus dapat berperan aktif dalam mempromosikan peran masyarakat dalam berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik peran pajak dalam daerahnya. Yang terakhir adalah pemerintah Kota Bandar Lampung dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk menciptakan sistem digital dalam manajemen retribusi parkir di terminal, sehingga lebih transparan. Hal ini tentu akan menciptakan sistem yang mendukung good governance. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih dan selamat beraktivitas.